Halo teman-teman, selamat datang di tim review. Kali ini momentum bagus nih. Jadi channel kita baru lahir, ada produk paling laris dari Toyota Innova tentunya. Tapi ini bukan Innova sembarang Innova nih. Innova Zenix, Innova generasi ke-7 yang diklaim paling canggih dari Innova sebelumnya dan paling futuristik, serta banyak bedanya dibandingkan Innova sebelumnya. Dari tampilan luar teman-teman bisa nilai sendiri, ini Innova gede. Jadi pertama kali saya lihat, karena ini pertama kali juga saya lihat Innova ini secara langsung ya, sebelumnya lewat brosur atau video. Gede. Lebih besar, lebih lebar dibandingkan Innova Reborn ya. Kemudian dimensi rodanya juga lebih lebar. Toyota Innova Zenix memiliki dimensi panjang 4755 mm, lebar 1850 mm, tinggi 1795 mm, dan jarak sumbu roda alias wheelbase 2850 mm. Dimensi ini ternyata lebih bongsor ketimbang Toyota Innova Reborn. Jikalau dibandingkan, Toyota Innova Zenix lebih panjang 40 mm dan lebih lebar 20 mm daripada pendahulunya. Uniknya, walau kelihatan lebih besar, namun tinggi Toyota Innova Zenix sama persis dengan Toyota Innova Reborn. Nampaknya perubahan ground clearance dan dari 178 mm ke 185 mm cukup berpengaruh ke mobil ini. Sedangkan wheelbase-nya melar 100 mm, yang berarti overhang Toyota Innova Zenix lebih pendek ketimbang pendahulunya. Nah, untuk bagian eksteriornya, dari lampu sudah pasti berbeda dibandingkan Innova sebelumnya. Lampunya udah full LED, sama sih yang sebelum juga LED, cuman bentuknya berbeda, lebih enak dipandang gitu. Kemudian ada sensornya depan juga, lalu grillnya yang berbeda dibandingkan Innova sebelumnya. Walaupun ada kemiripan, namun banyak yang bilang Innova ini lebih mirip Veloz. Tapi itu sih sudut pandang teman-teman semua ya, jadi berbeda-beda sudut pandang, it's okay lah. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini suatu kemajuan bagi Innova. Dulu Innova terkenal dengan nyamannya, tapi untuk kali ini bukan sekedar nyaman, canggih juga. Nyaman oke, canggihnya juga dapat. Canggihnya banyak fitur yang mungkin ditambahkan, disematkan di mobil ini. Salah satunya sunroof, electric parking brake, kemudian sisi keamanan yang tipe Q itu udah TSS 3.0 TSS-nya, kemudian apa namanya, airbagnya sudah 6 airbag, jadi sudah dapat melindungi lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Lalu perbedaan yang cukup signifikan ya di mobil ini, yang sebelumnya Innova itu selalu menggunakan sasis leather frame, ini udah monokok. Artinya dari sisi keamanan dan kenyamanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini lebih nyaman lagi. Harusnya seperti itu. Tapi nanti akan kita coba ya, karena di sini belum ada test drive-nya. Kalau teman-teman suka video kali ini, kita akan coba juga langsung di driving experience Toyota. Nggak tanggung-tanggung. Oke. Dan yang paling berbeda dibandingkan Innova sebelumnya, di Innova Zenix ini sudah menyematkan, dia bunyi, sudah ada mesin listrik alias motor listrik, ditandai dengan logo hybrid. Variannya ada bensin, gasolin, sebutan dari Toyota ya, gasolin tipe G dan tipe View. Harganya dari mulai 419 juta yang tipe bensinnya. Tipe G, V ada bensin. Lalu untuk hybrid GVQ itu ada juga tipe hybridnya. Hybrid itu artinya teman-teman, di mobil ini kebetulan kita lagi di mobil Innova V Hybrid. Itu sudah disematkan dua motor, dua mesin ya. Yang pertama mesin listrik, yang kedua mesin bensinnya.
atau gasolinnya. Tujuannya untuk efisiensi bahan bakar pastinya. Toyota mengklaim mobil ini mampu menempuh jarak 1:20. Itu klaim dari Toyota. Kita belum buktikan. Kudu beli dulu kayaknya. Siap. Oke. Dan menariknya lagi, untuk mesin hybridnya ini, dia bukan hybridan ya, tapi hybrid beneran, yang mana kombinasi antara mesin bensin dan mesin listriknya dan motor listriknya, atau bisa pisah-pisah untuk kalau bensinnya tinggal sedikit atau mendekati habis, atau di kecepatan putaran bawah itu mesin mesin listriknya yang bergerak. Ketika akselerasi, kombinasi dua-duanya. Yang pasti lebih irit sih, itu tujuan utamanya. Dan mesin 2000 cc yang digunakan berkode M20A-FKS berbahan bakar bensin dan M20A-FXS untuk model hybrid. Tak lagi menggunakan mesin diesel, Innovazenik bensin mampu menghasilkan tenaga maksimal 174 PS serta torsi puncak 205 Nm. Peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Sedangkan model hybrid ditenagai oleh mesin generasi kelima milik Toyota. Mesin M20A-FXS menghasilkan daya maksimal 152 PS dan torsi puncak 187 Nm. Tenaganya didukung oleh motor listrik dengan daya 113 PS dan torsi 206 Nm yang membuatnya mengalirkan lebih banyak tenaga, serta dapat dipadukan mesin dan motornya yang tentunya memiliki tenaga dan torsi yang sangat bertenaga. Kini menggunakan penggerak roda depan, tak ada lagi transmisi manual, di mana seluruh model dilengkapi dengan transmisi CVT berkode K120 yang halus dan responsif. Didukung dengan sasis baru, Toyota mengklaim generasi ke-7 Innova memungkinkan perpindahan gigi yang mulus serta mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik. Istimewanya, untuk varian bensin, rasio CVT tersebut bisa dibagi secara virtual menjadi 10 percepatan. Bagian sampingnya, nah di Innova sebelum ini Innova Reborn itu masih menggunakan rem tromol. Untuk Innovazenik ini sudah menggunakan cakram. Jadi depan belakang udah cakram nih. Nah, ini dipastikan ini lebih panjang dibandingkan Innova Reborn dan lebih panjang dibandingkan Toyota Fortuner sendiri. Untuk bagian belakang, nah ini juga yang cukup kontroversi sebenarnya. Cukup kontroversi. Banyak yang nyebut Innova ini mirip dengan Toyota Rush. Mungkin sekilas ada benernya, tapi kalau saya pribadi, kalau teman-teman pernah lihat Land Cruiser yang terbaru, ini lampunya mirip-mirip sama itu ya. Coba diperhatikan, ini mirip loh. Dan dia sudah LED. Kalau sebelumnya masih halogen dan lampu biasa, ini sudah LED. Ada emblem V dan hybridnya. Kemudian dia udah power backdoor. Enggak, masih manual. Kecuali yang tipe Q. Tipe Q itu sudah voice command. Jadi teman-teman buka bagasi belakang, tinggal ngomong aja. Nanti dia kebuka. Nggak tahu ngomongnya seperti apa. Nanti kalau ada mobilnya bisa kita praktekkan. Hai Innova. Buka pintu. Hai Nova, tutup pintu. Selebihnya sama lah. Belum ada kamera 360, kamera 360 hanya ada di tipe Q. Kalau tipe V belum ada. Namun untuk sisi teknologi hybrid dan fitur kurang lebih sama lah. Ada beberapa penambahan aja. Yuk kita langsung ke interiornya. Oke, untuk dari sisi interior, ini yang paling saya suka di Innovazenik ini. Karena dia ada sunroofnya, yang belum pernah ada di Innova sebelumnya. Pak. Nah, kita langsung praktekkan aja. Kita coba buka sunroof dari mobil ini. Ini kalau menurut saya pribadi, ini bentuk upgrade yang sangat positif. Mana ada kan Innova, Kijang dari dulu, bahkan image Kijang pertama kali muncul itu adalah mobil niaga yang sederhana, merakyat. Kali ini dibawakan oleh popularitas dari Kijang sendiri, Toyota mengeluarkan Innova yang kelasnya ini udah pasti beda. Nah, sunroofnya bisa dibuka juga pastinya. Jadi untuk sekarang kan
Udah musim-musim kampanye nih, cocok. Buat kampanye nih, cocok banget. Oke. Siap. Nah, teman-teman mungkin ketika teman-teman tadi ya, pas saya nyalakan mesin, itu nggak kedengeran sama sekali motor bensin, mesin bensinnya. Karena ini yang sedang operasi atau yang sedang nyala saat ini adalah mesin listrik atau motor listrik. Makanya nggak ada suara sama sekali loh. Keren. Untuk MID-nya, MID utama ya, dia sudah digital. Jadi yang sebelumnya, Innova sebelumnya masih, nah ini bensinnya nyala nih, mesin bensinnya nyala nih, ada suaranya. Yang sebelumnya masih jarum-jarum, ini udah digital. Lalu untuk penambahan lagi di Innova ini, dia udah ada air purifier atau penyaring udara biar lebih fresh udara dari luarnya. Untuk Innova yang ini, nanti harganya nih kita cantumkan juga di video. Oke. Dan bisa dipesan teman-teman dengan DP 30%, bahkan bisa 0% untuk mobil ini. 0% bunganya 0%, bukan DP-nya ya. Selama 1 tahun. Kontaknya ada di deskripsi, itu kontak dari Auto 2000 langsung. Untuk bagian dashboard, ini emang berbeda, futuristik tapi elegan. Bukan nggak futuristik sih, ini mewah ya, sebut ininya mewah lah. Dia sudah dilengkapi dengan head unit yang besar. Ini kurang lebih berapa inch ya? Udah ada NFC-nya, jadi bisa ada NFC loh. Ini ada NFC-nya. Untuk tipe Q bahkan dia sudah ada teknologi yang bisa melacak mobil ini ada di mana, menyalakan mesin dari handphone. Jadi udah canggih banget. Ini Innova udah kayak mobil masa depan sekarang. Innova penuh inovasi ya, cocok lah dengan namanya. Oke, untuk AC-nya sudah full digital AC-nya, cuman tombol-tombolnya masih ini, karena kayak saya juga suka yang tombol seperti ini. Lalu udah electric parking brake, auto hold, drive mode-nya juga bisa dilihat. Wah, bisa power, kelihatan nggak bro? Dilihat dari lampunya ya. Nah, ini ada eco, ada ini normal kayaknya, normal, power, eco, dan normal. Keren. Wah, ini mundur banget. Posisi gearnya itu berubah ya. Posisi gearnya berubah. Yang tadinya di sini ya, di tengah, kali ini pindah ke depan. Tapi keren sih. Terus dia CVT sudah dilengkapi dengan wireless charger. Tapi kalau ini kayaknya belum deh. Di tipe yang di atasnya ini udah wireless charging. Oke. Nah, kalau teman-teman bertanya bagaimana sih kapasitas baterainya, seberapa lama dia bertahan. Nah, ini masih simpang siur ya teman-teman. Tapi mobil ini bisa mengisi baterai dengan sendirinya karena dia hybrid. Bahkan ketika kita mengurangi kecepatan, dia otomatis mengisi ulang baterainya. Jadi regeneratif brake. Oke. Untuk di setir gak ada yang spesial, standar. Ini ada voice command doang. Halo. Say a command. Voice command. Udahlah, nanti teman-teman coba sendiri aja. Oke. Itu mungkin dari sisi exit. Itu mungkin dari sisi ininya ya, bagian dashboard dan isi mengemudinya. Tapi untuk posisi mengemudi sih enak banget. Ini nyaman loh, dan cenderung kayak lebih tinggi gitu posisinya, karena memang mobilnya lebih besar. Oke, sebelum kita ke bagian tengah, ini posisi mengemudi saya udah pas segini, kurang lebih seginilah, udah enak. Oke, sekarang kita coba ke bagian belakang, bagian tengah, posisi favorit. Nah, ini dia teman-teman, posisi favorit bagi pengguna Innova. Di posisi favorit bagi pengguna Innova biasanya ada di posisi ini. Sekarang lebih dimanjakan lagi karena ada TV. Oke, ini keren banget sih. TV-nya ada di sini. Karena biasanya kan di sini. Kalau di sini kurang fokus karena
lebih pendek. Kalau di sini pas. Selain kita bisa ngelihat jalan, bisa ngelihat ini juga. Lalu untuk atasnya, ini walaupun mobil dalam keadaan off, cuman ini ambient light-nya tetap nyala ya. Apa karena memang warnanya aja ini? Cakep loh. Bisa ngelihat bintang dari sini. Waduh, udah mobil masa depan ini. Mobil impian. Mobil impian ini. AC-nya sudah di setiap kepala ada dan lega. Itu yang tidak dibuang atau tidak dikurangi di mobil Innova. Leganya luar biasa. Lega banget. Bisa posisi koper di sini. Terus tidak ada lagi lekukan di tengah. Kalau Innova Reborn ada nggak ya? Tapi ini rata loh, rata lantai. Rata lantai. Di sini lega, kepala lega. Terus di sini ada armrestnya walaupun tipe V. Kemudian untuk bahan material kursinya dia fabric kombinasi ya. Ini antara fabric dan kulit. Cuman ini sih premium banget. Keren, keren, keren. Top untuk inovasinya. Oh, di sini apa ini? Oh, ini AC ya. Pengaturan AC juga bisa dari sini nih. Siap. Nah, yang saya bilang sebelumnya kalau di Innova Q itu bisa menggunakan bisa voice command. Untuk tipe V, G, tipe V ke bawah itu belum. Cuman bagasinya cukup lebar. Cuman ini rada gelap ya, Bro ya. Lebar. Jadi teman-teman bisa nampung berapa koper di sini. Itu. Oke. Mungkin cukup ulasan tim review video kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan perlu teman-teman ketahui, Innova Zenik ini sudah menggunakan penggerak roda depan yang mana tidak ada jeda ketika roda bergerak, mesin bergerak, dan roda berputar. Itu yang membuat salah satu mobil lebih irit. Dan kalau untuk nanjaknya gimana? Nanjak kita pernah buktikan dengan mobil yang lain, penggerak roda depan itu jos. Tergantung yang bawah sih sebenarnya. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.